Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmatis shalihat. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kesempatan ini, pertemuan kali ini kita manfaatkan untuk berbagi keilmuan di dalam kitab Mishkiatul Anwar pada hadis yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dalam segala kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dalam kematian kita, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun teriring salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kemuliaan kepada guru-guru kita, orang-orang yang telah menjadikan keilmuan kita tersambungkan, ilmu yang kita dapatkan tersambungkan kepada kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur pada salafus saleh. Kembali kali ini saya sampaikan untuk mengulas kembali pengajian kitab Mishkiatul Anwar pada hadis yang ketujuh. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Wa bi sanadil mutasil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'anna yuqalu jar'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-'ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinaka ta'allamta liyuqala 'alimu wa qara'tul Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi futiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtuhu fiha laka wa qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Hadis riwayat yang sahih daripada riwayat Muslim wan Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang merasa baginya mati syahid. Kemudian ia dihadirkan lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Ia pun tahu. Allah bertanya, apa yang telah kau perbuat demi nikmat-nikmat itu? Lalu ia menjawab, aku telah berperang demi engkau ya Allah hingga aku mati syahid. Allah
Subhanahu wa taala berfirman, engkau bohong, engkau berperang supaya disebut pemberani dan dipenuhi, kemudian diperintahkan supaya diseret ke hadapannya dan dijebloskan ia ke dalam neraka. Lalu kemudian seseorang yang dia belajar ilmu pengetahuan dan kemudian mengajarkannya, serta dia membaca Al-Quran, ia dihadirkan lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat daripada segala amalnya yang demikian itu. Kemudian ia mengetahui amal-amalnya itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kau perbuat dengan nikmat-nikmat ini? Lalu ia menjawab, aku telah belajar ilmu pengetahuan dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau bohong. Engkau belajar supaya disebut orang yang alim, disebut engkau orang yang berilmu dengan gelar dan pangkatmu atas keilmuan, dan kau baca Quran supaya engkau disebut sebagai seorang qari dan engkau telah dipenuhinya. Kemudian diperintahkan supaya dia diseret ke hadapannya dan dijebloskan ia ke dalam neraka. Lalu seseorang lagi yang Allah luaskan rizki baginya, dan ia tunaikan semua kewajiban daripada hartanya itu, baik zakat, sedekah dan yang lainnya. Ia nafkahkan, ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia dihadirkan, lalu kemudian ditunjukkan daripada nikmat-nikmat daripada amalnya yang demikian itu, dan kemudian ia mengetahui daripada nikmat-nikmat daripada amalnya. Lalu Allah bertanya kepada si hamba, apa yang telah kau buat dengan nikmat-nikmat ini? Ia menjawab, semua kewajiban yang kau kehendaki dari harta yang telah aku miliki yang kau anugerahkan untuk dinafkahkan sudah aku tunaikan demi engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau bohong. Kau lakukan itu supaya engkau disebut sebagai dermawan dan sudah dipenuhi dengan yang demikian itu. Kemudian diperintahkan supaya si hamba Allah diseretkan ke hadapannya dan dijebloskan ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Ini adalah hadis disebutkan sebagai hadis sahih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa sekalian, mengingatkan di dalam hadis ini untuk kita semuanya agar kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan rahmat dan kemuliaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya menjalankan ibadah ini dijauhkan dari segala sifat-sifat riya, sifat sombong yang semuanya akan diakui oleh Allah sebagai sesuatu amal yang bohong, dan hilang semua harapan cita-cita kita atas segala amal yang telah kita perbuat di dunia, karena sifat-sifat kita yang demikian itu hanya berada pada lisan kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang berbuat baik. Namun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dari segala sifat manusia kita, dari hati kita yang paling dalam, bahwa sesungguhnya bisa jadi amal yang telah kita laksanakan di dunia ini hanyalah semata-mata karena mengharapkan balasan daripada manusia, dan itulah yang sering menjadikan kita lalai di dalam ibadah kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang diselamatkan karena niat ibadah kita, Allah jaga niat kita semata-mata mencarikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.